Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak sekalian, saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP Pancasila Krian. Hari ini materi kita adalah menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Ya, mudah-mudahan pelajaran kali ini membawa dampak manfaat yang positif untuk kita bersama. Ala hadiniyah bi barakatil Fatihah. Nah sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian bisa memahami tentang bahaya minuman keras, bahaya judi dan bahaya pertengkaran. Ya, ini tiga hal yang selalu terkait. Minuman keras, judi dan pertengkaran ini tiga hal yang selalu terkait ini. Oke, lanjut. Pengertian minuman keras, anak sekalian, atau disingkat miras biasanya begitu, adalah minuman yang memabukkan. Intinya minuman keras itu adalah minuman yang memabukkan. Nah, terkait dengan minuman keras ada yang namanya narkoba. Narkoba tidak harus minuman, tetapi narkoba itu adalah tumbuhan atau bahan selain tumbuhan yang apabila kita mengkonsumsinya, maka bisa menjadi hilang ingatan atau hilang kesadaran. Ya, dan ini bisa merusak sendi-sendi tubuh yang lain. Ini ya, ini tentang minuman keras dan narkoba. Narkoba ini bentuknya tidak hanya minuman, tapi ada yang pil, ada yang macam-macam lah, yang macam-macam ya. Ini antara minuman keras dan narkoba ini jadi satu. Jadi kalau saya bicara masalah minuman keras juga sama dengan bicara narkoba ya. Nah, minuman keras dan narkoba itu hukumnya haram. Sekali lagi, minuman keras dan narkoba itu hukumnya adalah haram. Apabila ada yang minuman keras dan memakai atau mengkonsumsi narkoba, maka jelas dia akan terkena satu azab besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Kemudian sekalian, beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang minuman keras dan narkoba itu perlu untuk saya sampaikan supaya nanti kalian jangan sampai terjebak oleh narkoba atau minuman keras ini. Bahwa kita ketahui minuman keras atau miras dan narkoba ini adalah masalah besar. Sebenarnya hancurnya sebuah negara dimulai dari ini, minuman keras dan narkoba. Ada seorang pakar sosial itu mengatakan bahwa masalah terbesar di negeri ini adalah narkoba. Apabila narkoba ini nggak bisa dikendalikan, minuman keras tidak bisa diselesaikan, maka tunggulah saat kehancuran bangsa ini. Dan dia berani memprediksi bahwa nanti tahun 2045 itu Indonesia ini akan dipimpin oleh orang-orang yang hobinya narkoba dan minuman keras. Maka kalau demikian adanya, bisa dipastikan saat-saat kehancuran bangsa ini bisa akan terjadi manakala pimpinannya didominasi oleh orang-orang yang senang minuman keras dan narkoba. Maka narkoba adalah masalah besar, minuman keras adalah masalah besar yang harus diselesaikan. Nah, oleh karenanya saking bahayanya narkoba dan minuman keras, sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang meminum minuman keras, di dalamnya termasuk narkoba, bukanlah termasuk orang yang beriman. Bukanlah termasuk orang yang beriman. Dengan kata lain, bahwa orang-orang yang meminum minuman keras termasuk narkoba, dia golongan orang-orang kafir, bukanlah golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Saking kerasnya Rasulullah terhadap minuman keras dan narkoba, sampai demikian adanya digolongkan sebagai orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Ya, understand ya ini ya, understand ya. Jadi siapapun yang sampai hari ini masih ada, naudzubillah min dzalik, ada yang
narkobaan atau ada yang minuman keras, kalian bukan termasuk golongan orang yang Islam, bukan golongan orang yang beriman, tapi golongan orang yang kafir. Naudzubillah. Anak sekalian, ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ada 3 hal yang tidak akan bisa masuk surga. Ada 3 golongan orang yang tidak akan bisa masuk surga. Salah satu diantaranya adalah orang yang gemar minum minuman keras, termasuk narkoba. Tidak akan pernah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keras sekali Rasulullah ya. Ketika yang perlu kalian ketahui bahwa ketika seseorang minum minuman keras, maka saat itu juga tercabut imannya. Begitu minuman keras, begitu nguntal narkoba, saat itu juga keimanannya tercabut. Tidak termasuk golongan orang yang beriman. Masihkah kalian yang gemar minuman keras tetap minuman keras? Kalau melihat hal demikian, berhentilah ya sebelum kalian mendapatkan sesuatu yang demikian demikian sangat amat menyesal di kemudian hari. Jangan sampai menyesal di kemudian hari gara-gara minum minuman keras ataupun narkoba. Oke, lanjut. Akibat minuman keras sekarang. Kamu lihat, akibat minuman keras. Yang pertama, kerusakan organ tubuh bagian dalam. Orang yang suka minuman keras, orang yang hobinya narkoba, bisa dipastikan tubuh bagian dalamnya akan rusak berantakan. Paru-paru hancur, jantung hancur, lambung hancur, kemudian pankreas juga hancur, hancur gak karu-karuan. Ini yang harus kalian sadari. Saya gak apa-apa rek, gak kerasa saya ngombe saya gak kerasa. Tapi beberapa tahun yang akan datang akan hancurlah bagian dalam tubuh manusia. Segera berhenti sebelum terlambat ya. Yang kedua, orang yang minum minuman keras termasuk narkoba, maka otak dan pikirannya akan menjadi rusak. Dia akan terganggu secara psikologis. Otaknya juga akan terganggu rusak, kemudian pikiran juga rusak. Segalanya bisa rusak gara-gara narkoba dan minum-minuman keras. Makanya rek wong sing kemalan ngombe iku gampang ngamuk, gampang tukaran, maru gak duwe wedi dan sebagainya. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak sekalian. Di mata masyarakat, di mata orang-orang yang waras, di mata orang-orang yang berakal, orang-orang yang minuman keras dan termasuk narkoba itu adalah golongan orang tercela yang namanya sangat buruk di tengah-tengah masyarakat. Kalau tukang ngombe, kalau tukang mendem, mangkane nyolongan, mangkane ngamukan, mangkane emosian. Wis aja gembular sing koyo ngono iku akan dikucilkan di masyarakat manakala kita senang minuman keras dan narkoba. Ini yang ketiga ya. Baik. Lanjut ke nomor 4. Akibat minuman keras itu adalah menjauhkan diri dari ingat kepada Allah. Orang yang minum minuman keras, maka sesungguhnya dia ini adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa dosa tertinggi dari manusia adalah dosa minum minuman keras atau narkoba. Itu ya. Narkoba, minuman keras adalah induk dari segala kemaksiatan. Sekali lagi, minuman keras, narkoba adalah induk atau pokok pangkal dari semua kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah ini ya. Yang kelima, siapapun yang suka minum minuman keras, suka narkoba, musuh nih sak bacet. Karena minum miras dan narkoba itu menciptakan permusuhan. Nek wong mari nguntal narkoba atau mari minum minuman keras, melakukan dalan, didelok wong ku tok mangkel, didelok mangkel. Ketika dilihat oleh orang lain, dia langsung ngomong, "Apa kamu lihat-lihat?"
senengane golek mungsuh nih sak pajak. Sebabnya apa? Sebab kesadaran dan pikirannya rusak gara-gara minuman keras dan narkoba. Baik, lanjut nomor 6. Minuman keras dan narkoba menciptakan kejahatan-kejahatan yang baru. Ingat tadi saya mengatakan sabda Rasulullah bahwa minuman keras, narkoba itu adalah induk dari segala kemaksiatan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, kejahatan-kejahatan yang muncul itu berawal, sebagian besar berawal dari minuman keras. Nek wong gelem ngombe rek, gelem narkoba, gelem sembarang, zina, gelem nyolong, gelem mateni, gelem bla 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 bla. Karena memang minuman keras dan narkoba itu adalah awal dari munculnya banyak kejahatan. A'udzubillahi min dzalik. Selesai sudah beberapa tentang narkoba dan minuman keras. Sekarang tolong kerjakan LKS ya. LKS Pendidikan Agama Islam PAI halaman 11. Ada tugas individu ya. Ada tugas individu di sana halaman 11. Kamu lihat ya. Setelah selesai kemudian kirimlah ke Bapri saya ya, supaya nanti bisa menilai siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan. Anak sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat ya, meskipun dalam pandemi COVID-19, meskipun kita belajar di rumah PJJ, pembelajaran jarak jauh, tetap semangat. Tetap pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, jangan bergerombol, jangan berkerumun, cuci tangan dengan sabun setelah memegang sesuatu yang diduga ada virusnya, dan tolong jaga daya tahan tubuh kalian, jaga imun kalian, tetap teratur berolahraga, teratur istirahat, dan teratur makan. Tapi jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan sholat dengan baik, kemudian berdoalah kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita semua dilepaskan, diselamatkan oleh Allah dari segala macam mara bahaya, malapetaka, terutama mara bahaya dari virus corona yang demikian luar biasa membawa dampak kepada seluruh kehidupan manusia ini ya. Saya kira itu anak sekalian. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.